orang bilang santri itu jadinya imam atau apalah, padahal ya tidak mesti demikian gitu kan ya. Karena buktinya sekarang ini kalau kita misalkan ke DPR atau kemana itu kan banyak santri di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi sahabat Maton TV dimanapun berada. Kembali lagi bersama kami di segmen Bincang Maton. Masih bersama tuan rumah Maton TV, Profesor Dr. Suaib Tahir LCMA. Prof, sehat Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kali ini kita akan membincang tentang dua momentum yang mungkin sudah lewat, tetapi semangatnya akan terus ada sepanjang tahun, yaitu Hari Santri 22 Oktober dan Sumpah Pemuda 28 Oktober. Nah, gini Prof. Jadi dua momen itu adalah fondasi kuat atau fondasi penting sebagai tonggak perjuangan generasi muda kita di Indonesia. Baik Hari Santri atau Sumpah Pemuda, masing-masing punya nilai-nilai yang kuat dan wajib kita internalisasi, terutama di generasi muda, generasi Z, generasi Alpha, agar perjuangan di bangsa Indonesia ini tetap jalan terus. Nah, dalam konteks Sumpah Pemuda, Prof, tahun 1928, apa makna persatuan yang diikrarkan, yang bisa dikontekstualisasikan dalam hari-hari sekarang ini, terutama di era globalisasi dan tantangan kebinekaan hari ini, Prof? Pertama-tama terima kasih ya Pak Haris. Saya pikir Sumpah Pemuda ini adalah suatu peristiwa yang memang sangat luar biasa ya, yang kita tidak pernah bayangkan bagaimana anak-anak muda waktu itu ya bisa bersatu di tengah-tengah tantangan yang begitu besar kan. Tapi alhamdulillah mereka sadar dan menyadari pentingnya persatuan itu. Akhirnya mereka mendeklarasikan yang namanya Sumpah Pemuda. Nah, kita tentu bangga karena ini adalah cikal bakal kemerdekaan Indonesia. Karena Sumpah Pemuda itu adalah cikal bakal kemerdekaan Indonesia. Nah, di era globalisasi ini dan anak-anak muda sekarang ini, tentu masalah persatuan masih merupakan sesuatu yang sangat penting sekali. Apalagi di era globalisasi dan digitalisasi di mana banyak ancaman-ancaman dari luar ya, yang bisa menggiring seseorang untuk sudah tidak lagi memberikan perhatian kepada hal-hal yang sifatnya sangat urgent di dalam bernegara seperti persatuan, cinta tanah air dan lain sebagainya. Nah, saya pikir masalah Sumpah Pemuda ini perlu terus dihidupkan kan untuk menjadi inspirasi bagi anak-anak muda kita ini, bagaimana kita supaya bisa artinya bisa lebih maju lagi ke depan dengan semangat Sumpah Pemuda ini, sebagaimana dulu anak-anak muda mendeklarasikan Sumpah Pemuda sehingga kita bisa merdeka. Nah, saya pikir bahwa semangat itu kita harus terus kembangkan supaya kita bisa melaju lebih baik lagi. Apa kira-kira nilai yang paling esensial yang harus ada dalam diri generasi muda saat ini, Prof? Kembali mengacu pada saya pikir nilai-nilai yang paling penting di dalam diri setiap pemuda saat ini adalah cinta tanah air, kan ya, dan kesadaran setiap pemuda itu bahwa masing-masing punya tanggung jawab ya untuk masa depan yang lebih baik. Artinya di tangan pemuda inilah mereka harus sadar bahwa di tangan mereka inilah nanti masa depan negara kita kan. Kalau anak-anak muda ini sudah tidak menyadari itu akan berbahaya bagi generasi kita ke depan kan, dan itu akan mengancam persatuan dan kesatuan kita. Oleh karena itu semangat ini harus selalu ada dalam diri setiap pemuda untuk masa depan negara kita yang lebih baik kan. Oleh karena itu rasa cinta tanah air, rasa kebinekaan, persatuan dan lain-lain sebagainya itu harus tetap ada dalam diri setiap anak muda, walaupun kita sekarang ini hidup di tengah-tengah serbuan berbagai macam ideologi atau pengaruh dari luar, tetapi kita harus sadar bahwa ini adalah fondasi utama di dalam mempertahankan eksistensi negara kita ke depan. Karena orang-orang lain juga begitu. Orang misalkan di beberapa negara juga orang mulai bersatu, membentuk komunitas-komunitas kan ya. Artinya persatuan itu masih merupakan satu hal yang sangat penting bagi kita semuanya. Masih soal aktivisme pemuda nih, Prof. Ya. Jadi
mengacu pada salah satu momentum juga, yaitu Hari Santri, Ya, di mana kalangan-kalangan kaum beragama ini juga turut membantu dalam perjuangan bangsa Indonesia awal. Nah, dalam konteks sekarang ini, bagaimana peran kaum santri dan institusi pesantren dalam membangun dan meneruskan semangat itu dan berkontribusi terhadap persatuan bangsa, Prof? saya pikir ini santri adalah salah satu aset bangsa yang sangat bernilai. Ya, santri memiliki peran yang sangat penting. Dulu kita ingat tentang resolusi jihad ya. Resolusi jihad. Itu adalah semua adalah santri-santri juga kan yang Betul. terlibat di dalam bagaimana melawan Belanda kan ya. Santri juga memiliki prospek yang cukup bagus kan, Ya. terutama di dalam membangun bangsa dan negara. Kalau kita misalkan belajar sejarah dari dulu sampai sekarang kan, di zaman klasik, terutama di dalam Islam misalkan kan, dalam Islam banyak tokoh-tokoh agama atau kita katakan santri lah pada saat itu ya kan ya, yang merupakan tokoh ilmu pengetahuan di kemudian hari kan ya. Misalkan belajar masalah matematika kan, Ya. itu kan sama dengan santri misalkan ya, Oh, itu orang santri. Masalah kimia dan lain sebagainya, itu kan Ya. semua pelajar-pelajar agama. Ya. Yang siangnya belajar agama, sorenya belajar filsafat, malamnya belajar sains gitu kan ya, sehingga mereka menghasilkan sebuah penemuan-penemuan yang sangat luar biasa yang masih dirasakan dunia sampai saat ini. Nah, di pesantren juga kan ya, kita seperti mereka yang pernah belajar di pesantren itu kan juga merasakan bagaimana kiai-kiai itu atau guru-guru kita itu membina kita. Mulai misalkan bagaimana kedisiplinan, bagaimana cinta tanah air, bagaimana masalah sosial, dan lain-lain sebagainya. Oleh karenanya tidak mengherankan misalkan kalau santri banyak yang terlibat di dalam dunia bisnis, gitu kan? Banyak yang terlibat dalam dunia politik, gitu kan ya. Banyak yang jadi tokoh-tokoh bangsa kan. Padahal mereka dari santri, yang orang bilang santri itu jadinya imam atau apalah, padahal ya tidak mesti demikian gitu kan ya. Karena buktinya sekarang ini kalau kita misalkan ke DPR atau kemana itu kan banyak santri di situ. Betul. Masuk ke dalam partai-partai juga banyak santri di situ. Masuk dalam dunia bisnis juga banyak santri di situ. Apalagi di kementerian dan lain-lain sebagainya. Disinilah pentingnya peran santri kan ya. Artinya santri ini memiliki prospek yang sangat baik. Oleh karena itu pemerintah atau negara harus memberikan perhatian yang cukup terhadap pembinaan santri ini. Karena mereka ini tidak bisa dipungkiri adalah aset-aset bangsa di masa depan yang kredibilitasnya bisa dijamin. Betul. Ya. Jadi perlu dicatat bahwa santri meskipun dia representasi umat beragama, tapi dia tidak menyempit pada aspek-aspek beragama saja belajarnya ya, Prof ya? Seperti itulah kan buktinya, misalkan seperti yang saya katakan tadi, para ulama-ulama klasik yang kita kategorikan mungkin dulu adalah santri, di kalangan mereka belajar masih bunda-bunda mereka itu kan, tapi di umur-umur 30-an, 40-an mereka sudah jadi tokoh ilmu pengetahuan kan ya. Nah, saya pikir santri-santri juga yang ada di Indonesia juga seperti itu kan. Banyak sekali yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan sosial kan, yang memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Oleh karena itu, santri memiliki peran yang sangat strategis di dalam membangun bangsa dan negara. Dalam konteks membangun bangsa, Prof, kita kan harus belajar bahwasannya wawasan dan pengetahuan itu nggak hanya dari lokal saja. Kita belajar dari dunia luar. Kita belajar dari peradaban lain. Nah, di zaman sekarang, generasi muda dihadapkan dengan banyak pertukaran peradaban, Prof. Terutama dalam konteks entertainment atau kesenian. Yang lagi banyak tuh seputar Korean pop, lagu, atau drama Korea gitu, Prof. Nah, bagaimana cara mengkompromikan ini, Prof? Pertukaran budaya yang masif, tapi juga kita perlu generasi muda untuk menjaga persatuan bangsa di masa depan. Bagaimana kita mengkompromikan ini, Prof? Saya pikir beberapa pesantren memperlakukan hal seperti itu ya. Dalam artian mereka bagaimana caranya supaya santri-santri mereka tetap bisa beradaptasi dengan teknologi, tetapi pada waktu yang sama tidak terpengaruh dengan pengaruh negatif ya. Oleh karena itu mereka membatasi penggunaan HP kan kepada siswa-siswa mereka atau santri-santri mereka. Nah, saya pikir
tentang literasi, tentang digital, kan, di kalangan santri itu penting sekali. Karena walaupun kita tinggal di pesantren, tetapi pada waktu yang sama kita bisa dikenal di level global. Mungkin karena narasi kita atau mungkin karena tulisan-tulisan kita yang bisa kita tuangkan di media sosial, kan? Orang bisa membaca di belahan dunia atau di beberapa daerah. Mungkin kita di satu pesantren yang di kampung, tetapi karena ada alat atau ada Facebook dan lain sebagainya, kita bisa menuangkan pikiran-pikiran kita, gitu kan, di situ. Orang bisa membaca hasil-hasil kita itu. Nah, oleh karena itu pentingnya pengetahuan tentang literasi itu sendiri. Manfaatnya bagaimana dan arahnya kemana. Jangan sampai orang penggunaan digital ini atau internet ini salah, gitu kan ya. Nah, itu yang perlu diarahkan kepada santri-santri itu. Tetapi itu adalah sesuatu yang mutlak, artinya mereka harus tetap mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Walaupun ada hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi, terutama banyaknya pengaruh-pengaruh negatif. Nah, itulah tadi saya katakan pentingnya literasi itu sendiri. Jadi untuk menyaring mana pengaruh yang negatif dan yang positif tuh literasi itu harus itu merupakan sesuatu yang mutlak. Mutlak ya, Prof. Ya, itu sesuatu yang mutlak supaya mereka tidak mudah tergiring kepada hal-hal yang negatif. Ini konteksnya bukan hanya santri ya, Prof ya? Iya, semua sebenarnya, semua semuanya. Tapi santri juga harus begitu, kan ya. Jadi selama mereka bisa mengerti bijak secara literasi itu, maka ya semua instrumen digital mereka bisa kuasai, asalkan tadi betul, ya, seperti itulah. Ya. Baik, demikian perbincangan kami tentang dua momentum itu, yaitu Sumpah Pemuda dan Hari Santri, dan bagaimana nilai-nilai keduanya mampu menjadi fondasi generasi muda kita untuk terus meneruskan perjuangan bangsa Indonesia ke depan. Demikian Bincang Maton edisi kali ini. Kami akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.